Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 483. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun, dari awal mula sampai akhirat Engkau mendampingi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Kita berada pada hari Selasa dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Sepanjang masa Prapaskah ini, melalui bacaan kitab suci yang nanti akan kita dengarkan dan renungkan bersama, kita akan menemukan dua ajakan. Melalui bacaan yang pertama, kita diajak untuk tekun membaca dan merenungkan kitab suci, Sabda Tuhan. Kemudian dari bacaan Injil, kita diajak untuk terus-menerus memperkuat hidup doa kita. Pada awal Misa Kudus ini, mari kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri penyelamatan. Dengan penuh sesal kita mengakui segala kedosaan kita dan kita mohon rahmat kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa dan mari dalam Misa Kudus ini kita berdoa bersyukur atas HUT yang ke-23 dari Bill Jason Widiarta. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami membangun pertobatan dan melaksanakan sabda-Mu dalam perbuatan kami, agar damai sejahtera-Mu sungguh terwujud di dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana,
melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Refrain. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Refrain. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Refrain. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Refrain. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mulai permenungan kita dari bacaan pertama yang menggarisbawahi apa makna membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari lepas hari. Dalam keluarga kita, kita tidak hanya membaca kitab suci pada hari Minggu kitab suci, pada bulan kitab suci, tetapi sepanjang hidup kita. Barangkali Bapak Ibu menyaksikan
Kalau misalkan ada orang Katolik yang meninggal, ada keluarga yang memasukkan dan meletakkan kitab suci dalam peti jenazah. Untuk orang yang sudah meninggal, tentu saja lain ceritanya. Tetapi bagi kita yang masih hidup, bagi seluruh keluarga, hal seperti itu mempunyai makna tersendiri. Bagaimana dari hari ke hari hingga akhir hayat, kitab suci itu kita tempatkan di dalam pusat kehidupan kesibukan harian kita. Ada 1-2 testimoni yang mengesankan saya. Ada satu pastor sepuh yang setiap kali dia keluar rumah membawa buku brevir. Satu kali saya tanya kepadanya, apakah pastor setia dari hari ke hari mendoakan doa brevir itu? Lalu dia jawab, dia upayakan, tapi paling tidak bacaan kitab suci yang ada dalam ibadat harian itu pada hari itu tidak pernah dia lewatkan. Tidak pernah dia lewatkan. Itu testimoni yang pertama. Testimoni yang kedua, ada umat Katolik yang setiap kali dia naik kendaraan, buku ruah itu dia letakkan di atas mobil. Lalu saya tanya, apa maksudnya, apa maknanya? Lalu dia jelaskan, kadang-kadang di dalam keseharian ada waktu yang dalam arti tertentu itu kosong. Nah, daripada lewat begitu saja waktu itu, lalu dia ambil buku ruah itu dan dia baca bacaan kitab suci pada hari itu. Entah bacaan pertama atau bacaan kedua. Tetapi intinya setiap kali dia naik mobil, dia bawa juga buku ruah itu, dia turun dari mobil, dia bawa buku ruah itu. Nah, menggarisbawahi pesan yang ada dalam kitab Yesaya tadi, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, tetapi menjadi berkat, menumbuhkan tanaman, memberikan benih pada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Selalu menjadi berkat, selalu menghasilkan buah yang baru bagi orang yang setia untuk membaca dan merenungkannya. Nah, gerakan ini perlu kita hidupkan khususnya selama masa Prapaskah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajakan untuk memperkuat hidup doa. Seperti sudah kita lihat bersama dalam masa Prapaskah sejak hari Rabu Abu yang lalu, kita diajak untuk memperkuat hidup doa kita, berpuasa dan bersedekah. Nah, bagaimana dengan doa? Doa Bapa Kami yang tadi kita temukan dalam bacaan Injil oleh Santo Agustinus disebut doa sempurna. Ya, mungkin kita seringkali dengar uskup atau para pastor yang mengajak kita, mari kita mendoakan doa agung kita, doa yang sempurna. Nah, ini digarisbawahi dalam sejarah gereja kita oleh Agustinus, doa yang paripurna. Nah, khususnya terkait dengan masa Prapaskah ini, 2 poin di sana saya mau ajakkan kepada kita untuk kita garis bawahi dalam permenungan kita. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, khususnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau setiap kali kita mendoakan doa Bapa Kami dan kita coba untuk resapi, kita coba untuk batinkan kalimat ini,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berarti kita membaharui komitmen kita, kerajaan Allah adalah kerajaan cinta kasih. Berarti kita siap untuk diutus, untuk membawa, menyebarkan kerajaan cinta kasih itu di dalam keseharian kita. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan kasih. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita lihat doa dari Yesus, doa Bunda Maria, dan doa begitu banyak orang kudus. Dalam masa pandemi ini, ketika kita berdoa, apa yang kita doakan, maka kita dapat memperkuat doa kita dengan mengatakan kepada Bapa, jadilah kehendak-Mu. Juga dalam situasi pandemi yang kita alami, kita minta kepada Bapa, nyatakanlah kehendak Bapa untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk si A, untuk si B, dan seterusnya. Nyatakanlah kehendak-Mu, ya Bapa. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pada akhir doa Bapa kami itu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini ada keyakinan dasar bahwa kuat kuasa Allah, kuat kuasa ilahi dari Bapa jauh lebih besar daripada kejahatan yang dibawa oleh iblis. Dan ini perlu kita pegang kuat-kuat di dalam keseharian kita. Di hadapan kita, di sisi kiri dan kanan kita, di sekeliling kita selalu saja ada hal yang tidak baik, ada hal yang jahat. Tetapi sebagai orang beriman, perlu kita memiliki keyakinan dasar bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis. Tidak boleh kita membiarkan diri dijerat, dibelenggu oleh kuasa kejahatan, oleh kuasa iblis. Kuasa Tuhan, kuasa Bapa jauh lebih besar, jauh lebih raksasa. Dan ini kita perlu pegang kuat-kuat, khususnya apabila kita berada di persimpangan jalan dalam kehidupan kita. Ya. Saya mau ke kiri atau ke kanan. Ingatlah bahwa kuasa Bapa jauh lebih besar. Tarikannya, magnetnya jauh lebih tinggi daripada kuasa iblis, kuasa kegelapan. Maka mari dalam misa kudus ini kita mohon rahmat ini. Sajian roti anggur yang Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah roti dan anggur ini, serta jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang menandakan datangnya kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bill Jason Widiarta yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Terima kasih atas rahmat kehidupan dan segala rahmat-Mu yang lain yang mengalir ke dalam hidup anak-Mu ini. Dan untuk ke depan mohon berkat-Mu yang melimpah. Berikanlah dia kesehatan, khususnya terkait dengan rasa sakit pada kakinya. Berikanlah dia rahmat kebijaksanaan-Mu untuk dapat mempersiapkan masa depannya dengan tekun, sehingga di kemudian hari dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini, dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti
iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami, agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melakukan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita doakan doa yang sempurna dari Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di dalam keluarga kami, komunitas, di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, "Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti." Jawab Yesus sabdanya, "Hidup tak hanya dengan roti." Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, "Hanya Allah boleh disembah." Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, "Janganlah mencobai Allahmu." Ketika aku berseru kepadamu, Engkau mendengarkan daku, ya Allah yang Maha Adil. Engkau membebaskan daku dari deritaku. Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan kabulkanlah doaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena telah menerima rahmat sakramenmu. Semoga melalui rahmat misteri suci ini, kami dapat menata hidup kami di dunia ini dan tetap mencita-citakan hidup surgawi dengan tekun membaca firman-Mu dan menguatkan hidup doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, segenap anggota keluarga kita, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah galiknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya pun
Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal telah berkorban bagi kita.